Ya, tema hari ini sangat menarik ya. Maksud Tuhan di balik kesulitan. Ya, seringkali yang terjadi adalah kita maunya kesulitannya dibalik aja udah. Ya, kesulitannya dibalik diganti menjadi kesenangan. Kain kabung diganti menjadi jubah sukacita. Ya, maunya gitu. Ya, seringkali kita tidak menemukan maksud Tuhan. Kenapa? Karena kita maunya instan dan tidak suka dengan proses-proses yang ada. Ya, ini yang nggak gampang. Kita selalu mau cepat. Kalau ada susah langsung ditolong Tuhan. Seperti anak bayi yang kalau susah langsung langsung nangis supaya cepat ditolong. Nah, maksud Tuhan di balik kesulitan nggak selalu instan. Kadang-kadang instan. Ya. Tapi seringkali tidak instan. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal, tapi susah untuk dijalani ya. 1 Korintus 10 ayat 13 kita baca bersama-sama dengan perlahan 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jadi kesannya kalau di sini semua orang pasti kuat. Ya, tapi kenapa ada banyak orang yang stres, frustasi, depresi sampai gila? Bahkan tidak sedikit orang yang bunuh diri. Ya, bunuh diri. Dan sebagian itu orang beriman, ya, ada yang ateis, ya. Tapi di Indonesia yang negara harus punya agama pun bunuh diri terjadi hampir setiap hari. Berapa minggu lalu di Senen sini ada yang bunuh diri ya, langsung mati di tempat dia melintangkan diri di rel kereta api. Ya. Dan itu bukan nggak sengaja, memang bunuh diri. Dan kalau cek KTP-nya pasti beragama, karena di Indonesia tidak bisa tidak beragama. Fakta menunjukkan banyak orang yang tidak tahan menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Nah, ini yang perlu kita gumuli sama-sama. Ya, saya sendiri bukan orang yang sangat kuat. Ya, kalau kelihatannya kuat dan biasanya kuat, tapi kadangkala juga sangat lemah, lalu lepas kontrol. Ya, karena apa? Karena pergumulan hidup makin lama makin berat. Ya, makin lama makin berat. Sekarang pun saya sedang dalam pergumulan, ya, pergumulan batin, pergumulan pribadi, pergumulan keluarga. Nah, itu nggak gampang. Ya. Nggak gampang menghadapinya. Walaupun teorinya tidak melebihi kekuatan manusia. Teorinya seperti itu. Memang seharusnya seperti itu. Karena itu yang perlu dilakukan adalah menemukan maksud Tuhan di balik kesulitan. Ya. Bukan lantas minta Tuhan tolong, tidak lantas menyalahkan pihak lain, tidak lantas juga menghukum diri sendiri, ya, tetapi perlu untuk merenungkan segala sesuatu yang terjadi supaya menjadi orang yang lebih bijaksana. Ya, kebanyakan orang itu mengaitkan kesulitan hidup dengan dosa. Ya, ini pola pikir yang paling tradisional. Ya, di kalangan orang beriman. Ya, agama apapun itu. Ya, ada agama yang mengajarkan kalau sekarang miskin, susah, berarti di kehidupan sebelumnya. Ya, sekarang ini reinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya itu pasti orang berdosa, dosanya terlalu banyak. Maka di kehidupan berikutnya dia jadi orang miskin. Ya, jadi orang susah, jadi orang penyakitan. Itu karena dosa-dosa di kehidupan sebelumnya. Ya. Di kekristenan gimana? Sama, ya. Pikirannya juga seperti itu, secara sederhana. Jangankan kita, ya, di zaman yang nilai-nilai agama semakin terkikis. Di zaman Tuhan Yesus, murid-murid Yesus diajar sama Tuhan yang menjadi manusia, pasti ajarannya paling keren, paling sempurna. Tapi otaknya sama cepetnya. Ya.
melihat orang buta. Saya bacakan dulu ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, ketika melihat sesuatu yang lain dari biasanya, ya kalau orang sakit pilek, flu, bersin itu biasa ya. Tapi kalau orang buta sejak lahirnya, kenapa bisa dari sononya langsung buta? Ya, pemikiran paling tradisional bilang karena dosa. Ya, karena dosa. Karena itu nanyanya bukan kira-kira kenapa? Adakah cacat genetika kah? Apakah masalah gizi di dalam kandungan? Enggak gitu pikiran. Ini kelas murid-murid Yesus loh. Langsung, itu dosa siapa? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Kalau mau ditambahin, atau dosa kakek neneknya, atau dosa keturunannya, ya, atau kutukan. Langsung dikaitkan dengan kesalahan dan dosa pribadi, nah, dosa manusia. Dan memang kalau kita mau jujur, kita baca kitab suci dengan teliti, memang banyak sekali Tuhan menjatuhkan hukuman karena dosa. Ya, jangankan kita, ya, orang-orang Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan, dipilih Tuhan sendiri, ya tentu bukan karena prestasi, tapi bangsa pilihan Tuhan dihukum Tuhan berkali-kali. Karena apa? Karena dosa. Ya, jadi memang nggak bisa 100% disalahkan. Memang dosa membuat Tuhan menghukum orang. Ya, bangsa Israel berkali-kali, sebagian dibinasakan, sekali mati bisa puluhan ribu orang kalau Tuhan sedang murka kepada bangsa pilihannya. Lalu bangsa Israel berkali-kali hidup dari penjajahan kepada penjajahan. Bukan dia yang menjajah, dia yang menjajah. Dia yang dijajah, ya. Lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Ya. Diserang sama kerajaan Babel lah, di bawah kerajaan Persia lah, di bawah kerajaan Yunani, di bawah kerajaan Romawi, hidupnya terus dijajah. Ya. Karena apa? Karena ketegaran hati mereka, karena mereka bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, degil, nggak mau bertobat, ya. Makanya dihajar Tuhan berulang-ulang, ya. Nah, lalu yang kedua bisa jadi juga karena memang kalau secara sekarang zaman modern itu kan mikirnya nggak pakai agama, itu kejadian biasa, ya. Orang buta pasti ada masalah gen, misalnya buta sejak lahir, ada masalah gen, coba cek keturunannya, mungkin itu penyakit keturunan, kayak sakit jantung, kayak darah tinggi, sakit diabetes, itu banyak karena faktor keturunan, termasuk cancer, ya. Biasanya kalau gennya ada cancer nanti keturunannya gampang kena cancer, ya. Lalu terjadi bencana alam, oh itu biasa, ya. Namanya kalau lempeng benua bergeser pasti gempa. Bukan cuma di sini, di mana-mana juga begitu. Ya, apalagi kalau banjir. Banjir, gunung meletus, ya namanya gunung api ya pasti meletus. Jadi jangan kaitkan itu, nggak ada hubungannya sama agama, ya. Padahal ya ada benernya. Kadang-kala nggak ada hubungannya, tapi bisa jadi ada hubungannya. Ya, maka kita jangan terjebak pada ekstrim kiri, ekstrim kanan. Itu normal, itu alami, nggak ada urusannya sama iman. Kadangkala itu ada urusannya, ya. Hanya orang tidak mau mikir, tidak mau merenung. Nah, kita kan secara manusia kita pingin sehat di dalam segala hal, ya, baik mental, spiritual maupun fisikal, ya. Tapi memang banyak orang yang kurang memperhatikan keseimbangan. Ya, kalau orang ada yang hanya dulu kepada rohani saja, makanya rajin berdoa tapi nggak pernah olahraga, ya. Ada yang kepada fisik saja, fitness terus gini gitu tapi nggak pernah berdoa, ya. Lalu ada yang hanya pikiran mental, wah tenang, kontemplasi, yoga, ya mikir tenang, tapi nggak bikin apa-apa, ya. Ya akhirnya tidak seimbang. Nah, yang perlu kita kembangkan bagaimana kita bisa balance dan mau melatih kekuatan ini di dalam segala bidang sehingga kita menjadi pribadi yang seimbang. Itu perlu tekanan, perlu kesulitan,
perlu masalah, ya. Perlu masalah. Kalau kita mau punya otot yang besar, ya, tenaga yang kuat, tapi tidak pernah ada tekanan di dalam hidup, nggak bakalan jadi. Ya, kenapa atlet binaragawan badannya bagus? Ya, itu bukan digambar, bukan dibentuk dengan alat-alat teknologi, tidak. Itu dibentuk dengan tekanan. Ya, angkat beban, angkat beban. Ya, kenapa badan saya tidak seperti binaragawan? Karena jarang angkat beban. Ya, beban barbel. Ya, paling beban kehidupan aja yang diangkat. Jadi nggak kelihatan di fisik, ya, nggak kelihatan di fisik. Mungkin mentalnya lebih kuat daripada badannya. Nah, jadi semua itu butuh tekanan, ya. Kalau nggak mau modal, sit up, push up, supaya perut mengecil, misalnya. Ya, sit up itu kan kita menahan beban badan sendiri. Kalau push up juga sama, ya, supaya menguatkan otot-otot itu perlu beban, ya, perlu beban. Nggak akan bisa besar, ya. Lalu kita mau ngapain aja, kita jalan pun kita menahan beban diri sendiri. Kita main sepeda juga menahan beban, ya. Semua hal itu terkait dengan tekanan, dengan beban. Tanpa beban, tanpa tekanan tidak akan ada perkembangan. Mau lebih berkembang harus lebih banyak bebannya. Ya, cuman kadangkala kita lagi capek, ya, kita lagi tidak dalam kondisi fit, ya, maka kadangkala orang jadi stres, ya, jadi stres. Nah, coba kita melihat perkembangan Tuhan Yesus, bagaimana Yesus, Lukas 2 ayat 52 mengatakan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah oleh manusia. Walaupun kita nggak kenal secara pribadi di zaman Yesus, kita belum lahir semua kan. Saya yakin Yesus juga banyak tekanan hidupnya. Ya, satu, dia bukan lahir di keluarga konglomerat, bukan lahir dan tinggal dan besar di istana. Dia juga tidak sekolah di sekolah unggulan, ya. Sekolah terbaik di Bethlehem dan sekitarnya. Bethlehem itu kampung, ya, bukan kota. Ya, otomatis kualitas pendidikan kualitas kampung, ya. Mungkin paling pintar kali ya, tetap aja di kampung, ya, bukan di Roma misalnya, di pusat kekaisaran kerajaan yang paling maju, paling hebat, ya. Kalau mau pinter, mau jago harus sekolah di Roma. Ya, kalau di Bethlehem, ya pinter kampung lah, ya, level kampung. Maka pasti juga banyak tekanan, ya. Mungkin pengen ini, pengen itu, orang tua nggak punya uang, ya. Ada banyak hal yang terbatas, karena memang keadaannya terbatas. Tapi itu bukan alasan untuk tidak berkembang. Ya. Pernah nggak diisengin, ya, kadang saya ngayal-ngayal mikir kan, Yesus pernah diisengin temen nggak? Ya. Namanya temen sepermainan, ya, main apa kayak gitu, ada yang main curang sama dia, bagaimana dia responnya? Itu tekanan, bisa jadi bully-membuli juga sudah ada pada waktu itu. Ya, hanya bahasanya aja yang beda dengan kita. Lu miskin misalnya. Lu jelek. Ya. Hitam. Ya, kadang-kadang kalau di Indonesia kata-kata hitam itu menjadi hinaan, ya. Padahal putih tidak lebih baik dari hitam, ya. Itu hanya persoalan warna kulit. Cuman memang di Asia ini dianggap yang putih itu lebih tinggi levelnya daripada yang hitam. Ya, itu adalah salah satu kesalahan berpikir yang terus dikembangbiakan dan seringkali kita juga menyetujuinya, ya. Makanya pemutih laku, ya, di Indonesia, penghitam nggak laku, ya. Nah, tentu masalah hidup itu selalu ada, ya. Biarpun orang paling rohani, paling hebat sekalipun, tetap kena masalah hidup, ya. Nggak ada yang lolos, nggak ada yang lolos. Nanti sampai ke Tuhan Yesus juga kena. Elia, ya, ada yang selevel dengan Elia di sini, bisa panggil Tuhan minta, bisa menghabiskan korban hewan korban langsung disambar api dari langit, ya. Kalau saya minta, wah, gas lagi habis nih, lagi masak, bilang Tuhan, sambar ini kompor biar saya lagi rebus air biar mateng. Kebetulan lagi habis gasnya. Ya, kalau kesambar sama pastori habis semua. Ya, makanya Tuhan nggak pernah
Dan saya juga nggak berani ya, kalau turun gawat, nanti pastori kena, kita pula potong gaji kan, misalnya. Nah, jadi nggak sampai yang kita nggak sampai lah levelnya kayak Elia. Saya yakin nggak ada yang berani menyamakan diri levelnya sama dengan Elia. Ini kelas nabi besar ini di Perjanjian Lama, nabi yang spektakuler lah. Dia aja nggak mati secara normal ya, dijemput pakai kereta kencana ke langit, ya nggak ada kuburannya. Ya tentu mungkin mati dulu di perjalanan ke langit kan, nggak mungkin dengan tubuh yang seperti ini bisa ke sorga, nggak bisa. Tapi di satu titik dalam hidupnya Elia pernah stres dan pengen mati, ya. Padahal dia baru menyelesaikan pertarungan yang paling dramatis dan spektakuler dicatat dalam kitab suci. Dia baru saja bertarung dengan nabi-nabi Baal, ya, dengan nabi-nabi Baal 450 orang, satu lawan 450, ya, lebih hebat daripada Rambo ini, ya. Rambo senjatanya banyak, ya. Elia enggak, modal iman doang, kalah tuh 450 nabi, dibunuh semua sama dia, malah dibunuh. Ya itu memang disuruh Tuhan, kok orang Kristen membunuh misalnya kan. Nah, itu memang zaman itu ya dia tanding, kalau enggak dia yang kalah, lawan yang kalah, ya. Kalau tidak membunuh ya dibunuh, ya itu dalam kondisi yang seperti itu. Nah tapi dia baru saja mengalahkan nabi-nabi Baal, lalu baru saja mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan dari langit menyambar itu semua hewan-hewan kurban. Bahkan Elia tambah bikin lebih spektakuler, di sekelilingnya dibikin air sama dia, disiram pakai air, termasuk daging itu disiram air, disambar tuh dengan api, habis semua. Tapi setelah itu karena Ratu Isabel itu mengejar-ngejar dia, marah, nabi-nabinya dibunuh, baru diutus orang utusan Isabel bilang dia mau dibunuh, dia langsung takut, ya. Masa sama satu orang takut, sama 450 orang dia bantai, ya. Tapi nabi sekalipun ya kadangkala begitu. Ada saatnya kayaknya perkasa banget, ada saatnya lemah banget, ya. Dan itu manusiawi, itu manusiawi. Jadi tapi case-nya Elia ini Tuhan nggak marah sama dia, ya. Tuhan nggak marah, malah malaikat diutus, Elia suruh makan, baru dia tidur bangun suruh makan lagi, ya. Ternyata makan salah satu menghilangkan stres, ya. Makanya ada orang yang kalau stres makan, ya. Tapi jangan sering-sering stres, nanti makan terus jadi obesitas, ya. Singkat cerita akhirnya Elia dengan makan itu yang dikasih oleh malaikat, dia berjalan 40 hari 40 malam kalau kita baca ceritanya. Luar biasa, ya. Lalu Yeremia ini juga nabi besar, ya. Kitabnya tebal. Ya, kitabnya tebal. Bagaimana Yeremia ini juga nabi yang kasihan, ya. Dibilang nabi yang penuh dengan air mata, ada yang bilang nabi cengeng. Ya, dia juga yang menulis kitab ratapan. Ratapan itu bukan ketawa-ketawa, meratap tahu ya? Meratap, itu meratap. Karena apa? Dalam pelayanannya bangsa Israel nggak mau bertobat, nggak mau dengerin. Ya, maka walaupun dia nabi besar, utusan Tuhan resmi, ya, utusan Tuhan resmi, bukan ngaku-ngaku nabi. Ya, zaman sekarang banyak ngaku-ngaku nabi, tapi palsu. Ya, Yeremia yang nabi besar saja pernah mengutuki hari kelahirannya. Ya, dia mengutuki hari kelahirannya bukan iseng pasti. Pasti karena apa? Tekanan hidup, tekanan batin, sulit, ya. Disuruh pelayanan itu masih enak, malah keren, bangga orang sebagian. Makanya ada orang suruh anaknya ikut mission trip, ada yang dia ikut mission trip, ya. Karena apa? Melayani itu bangga. Tapi kalau melayani nggak ada hasilnya sama sekali, wah itu melelahkan, ya. Apalagi ada lembaga-lembaga, misalnya lembaga-lembaga penginjilan, itu minta laporan, berapa orang yang sudah diinjili, ya, berapa orang yang sudah percaya Yesus, ya. Maka kalau kita melayani nggak ada hasilnya, yang bertobat nggak ada, malah kita ditolak, wah itu alamat bisa dipecat kita tuh dari lembaga, ya kan? Katakanlah saya gembala, jemaatnya bandel semua, dikhotbahin tiap minggu nggak ada yang bertobat, ya, malah pendetanya ditolak. Nah, jangankan dari Tuhan, dari pribadi itu pasti lemah, ya. Berarti saya nggak dipakai Tuhan nih, ya kan? Nggak ada urapan ini pendeta nggak ada urapannya, orang nggak ada Roh Kudus, misalnya orang bilang gitu, ya.
ya kurang, nggak ada urapan, ya kemungkinan itu dia juga orang nggak beres, makanya dalam pelayanannya nggak berhasil, ya orang akan dengan mudah berpikir seperti itu, ya tapi Yeremia enggak, ya Yeremia dihargai oleh Tuhan, tapi dia pernah stres juga, dia mengutuki hari kelahirannya, ya itu kadang gaya bahasa orang dulu gitu, lebih baik saya tidak dilahirkan, ya seperti itu. Lalu Yunus, ya tapi Yeremia juga nggak dihukum Tuhan, ya. Yunus, kalau Yunus bukan sakit, dia nggak suka disuruh memberitakan Injil kepada bangsa Niniwe, karena bangsa Niniwe itu jahat. Dan Yunus maunya bangsa Israel aja yang selamat, yang bukan Israel biar ke neraka semua. Ya kadang pikiran orang Kristen juga seperti itu. Ya kalau orang-orang bukan cuma tidak ramah kepada orang Kristen, tapi kalau orang menganiaya orang Kristen, mempersulit izin mendirikan gereja, lalu kadang menganiaya, melempari gereja, atau bahkan orang-orang Kristen dilarang beribadah sampai ada yang misalnya di penjara karena tuduhan kristenisasi dan lain sebagainya, ya terhadap orang-orang gitu apa yang kita pikirkan? Ya bisa jadi kita tidak mengharapkan mereka diampuni Tuhan, mereka bertobat, mereka pada akhirnya diselamatkan Tuhan. Mungkin kalau akhirnya mereka diselamatkan Tuhan kita sakit hati. Ngapain sih orang kayak gitu diselamatin? Ya bagus jadi kayu bakar neraka aja. Ya bisa jadi kita seperti itu. Ya cuman kita mungkin nggak berani ngomongnya, cuma dalam hati. Ya Yunus kesal, ya pengen mati. Dia bilang Tuhan udah dah, saya mati aja Tuhan. Ya tapi Tuhan tidak menyerah dengan Yunus. Tuhan ngasih tahu bagaimana saya tidak mengasihi kota Niniwe yang penduduknya tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan 120.000 penduduknya. Ya, bukan kalau penduduknya cuma 1.000 Tuhan nggak peduli, bukan. Itu hanya cara Tuhan memberikan pengertian kepada Yunus bahwa kalau Tuhan mau orang lain yang bukan orang Israel diselamatkan, yaitu kedaulatan Tuhan. Dan akhirnya Yunus belajar. Akhirnya Yunus belajar dari apa yang Tuhan mau untuk Yunus pelajari. Lalu Paulus, ya Paulus. Ini Paulus rasul yang sepak terjang pelayanannya paling spektakuler. Ya, jangkauan pelayanannya paling luas, ya. Yesus hanya melayani orang Yahudi di sekitaran Israel, ya, Bethlehem, Galilea, Yerusalem paling jauh, ya. Kalau Paulus ini pelayanan internasional, ya, kemana-mana dia, sampai ke Yunani, sampai ke Itali, ya dia ke Asia, ke Eropa, ya. Cuman ya daerah lingkaran situ lah, nggak nyampe ke Indonesia, ya. Paulus luar biasa pelayanannya, dahsyat, ya. Tapi ketika dia diberikan duri dalam daging, Rasul Paulus bilang dia udah 3 kali minta, ya. Jadi dia juga nggak sok jago kena duri dalam daging, ya ini tafsirannya banyak ya. Tapi kita anggap aja itu memang duri dalam daging, bukan duri sawit tapi ya. Ya zaman itu nggak ada duri sawit, ya. Ada yang bilang itu penyakit, ada yang bilang kena kanker, ada yang bilang duri dalam daging itu adalah kebiasaan buruk dia, ya. Apapun tafsirannya, tetap aja kalimatnya dia sudah 3 kali minta Tuhan sembuhkan. Tuhan gak sembuhkan tuh. Ya, tapi dia gak bilang, wah ada duri dalam daging, santai aja, kasih lebih banyak lagi Tuhan. Ya biar Tuhan tahu saya ini hebat, kuat. Ya enggak, dia gak petantang petenteng. Ya dia minta disembuhkan. Tapi udah 3 kali dia minta, Tuhan gak sembuhkan tuh. Ya, lalu dia bilang, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Lalu di penghujung bagian ini dikatakan oleh Paulus, jika aku lemah maka aku kuat, ya. Ada kalanya Tuhan sengaja bikin kita mentok, ya. Karena manusia punya pikiran, punya hati, punya kehendak, ya. Maka seringkali orang termasuk hamba Tuhan kalau merasa masih mampu sendiri kayak tidak mengandalkan Tuhan. Tahu Tuhan Maha Kuasa, tahu. Cuman memang mau sendiri aja, ya, tidak melibatkan Tuhan, atau mungkin merasa kalau soal urusan pelayanan baru melibatkan Tuhan, kalau urusan sehari-hari
Tuhan gak usah diajak-ajak lah, kasihan Tuhan kerepotan nanti. Ya, kadang pikiran kita gitu. Ya, nah kadangkala Tuhan sengaja biar sampai mentok. Ya, masalah belum selesai satu masalah, datang masalah lain. Belum selesai, datang masalah lain. Ya, rumah tangga bisa diganggu, ekonomi bisa diganggu, kesehatan bisa diganggu, lingkungan bisa diganggu. Dari segala arah diserang, kayak Ayub misalnya. Peristiwa, waduh, bisa kehilangan semua kecuali istri, ya. Kehilangan kekayaan, kehilangan anak-anak dalam waktu yang sangat singkat. Waduh, itu pukulan itu. Pukulan luar biasa. Dia nggak gila aja udah lumayan, ya. Tapi dia bukan cuma nggak gila, tapi dia tetap tenang, tetap diam dan tidak menyalahkan Tuhan nomor satu. Tidak menyalahkan diri sendiri. Ya, misalnya dosa apa saya ini ya? Nenek moyang saya kali ini yang dosa. Dia nggak begitu mikirnya. Ya, dia hanya berserah, pasrah tapi bukan menyerah. Ya, dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya yakin ketika hartanya habis, anaknya mati, dia nggak bilang terpujilah Tuhan, haleluya. Wah, itu mah agak sakit jiwa dikit ya. Tapi dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya yakin itu dengan hati yang sakit ya. Tapi dia tetap bisa mengendalikan ya, mengendalikan pikiran, mengendalikan emosi, mengendalikan hati nurani. Ya, dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, dia nggak bilang kenapa Tuhan? Kenapa harus saya? Saya kurang baik apa? Saya kurang saleh apa? Ya, saya memberikan korban bakaran kepada Tuhan, saya menjaga hidup, bahkan memberikan korban bakaran untuk anak-anaknya. Jangan-jangan mereka berdosa. Ya, dia nggak tahu anaknya berdosa atau enggak. Tapi sampai untuk anak-anaknya pun dia mempersembahkan korban. Tapi bisa Tuhan di dalam kedaulatannya bisa mengambil anak-anaknya. Tapi dia tidak menyalahkan siapapun. Wah, ini luar biasa. Ya, ini adalah contoh yang sangat baik tapi susah untuk diikuti. Ya, susah. Yang terakhir, Yesus. Ya, tadi udah disinggung. Yesus tetap minum cawan penderitaan. Dia dari kecil susah. Ya, tempat lahirnya paling gak enak. Ya kan? Cara lahirnya juga paling kontroversial, ya kan? Ngaku, saya bukan hasil dari pernikahan, cuman mama saya aja hamil. Ya, kira-kira teman SD-nya kalau kita bilang sekarang nih, teman SD-nya percaya nggak? Apalagi kalau teman SMA, wah, halo bro, kita belajar biologi katanya. Ya, mana ada cerita begitu? Ya, waduh itu tekanan berat itu, tekanan berat. Ya. Bisa banyak gosip yang menyerang dia selama masa pertumbuhan dia sampai besar. Dan yang tercatat di Alkitab hanya masa pelayanan Yesus. Ya, pengikutnya banyak, musuhnya banyak. Ya, bahkan musuhnya ini kelas berat, pengikutnya kelas cere. Ya, pengikutnya nelayan, orang kampung, orang sakit, ya kan? Musuhnya sarjana teologi, ya, ahli agama, penguasa politik. Ya, orang-orang berduit, orang-orang berkuasa, ya, dalam berbagai bidang, pemerintahan, politik, agama, itu lawannya kelas paus semua, pengikutnya kelas teri, ya kan? Ada sih pengagumnya yang kaya, yang berkuasa, tapi diam-diam mengikutnya, ya. Maka Yesus dalam pelayanannya juga banyakan susahnya, ya. Banyakan penderitaannya. Bahkan ketika Yesus melayani sampai dia naik ke kayu salib, Yesus nggak dapat harta, nggak dapat kekuasaan yang secara hitungan dunia ya. Ya, dia nggak jadi ketua sinode tuh, enggak. Ya, jadi pimpinan di bait Allah terbesar di Yerusalem, enggak juga. Ngajarnya dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari desa ke desa, nggak jadi puncak karir gitu, nggak ada. Di politik juga nggak ada apa-apa. Lalu Yesus pertama pelayanan jalan kaki, akhirnya lama-lama naik keledai, lama-lama naik kuda, lama-lama naik kereta kencana, di depannya pasukan yang pegang bodyguard lah kalau sekarang. Enggak, ya. Sampai mati
orang biasa-biasa aja, cuma kuasanya luar biasa, ya. Nah, ini yang susah, ya, yang susah. Kita pingin lepas dari kehidupan yang sulit, supaya apa? Supaya naik kelas dalam ekonomi, naik kelas dalam status sosial, naik kelas dalam jabatan, ya maksudnya naik terus lah dalam segala hal, ya. Kalau nggak naik-naik dalam segala hal, mulai mikir apa yang harus saya lakukan ini biar bisa naik, ya. Biar orang lebih menghargai saya, biar anak-anak, orang tua bangga sama saya, ya. Saya bisa lebih baik dari orang tua saya. Dan kalau bisa anak-anak lebih baik lagi dari saya, supaya keren, supaya jadi teladan, ya bahasanya sih keren ya, supaya jadi teladan, meninggalkan legacy, ya padahal dalam hati supaya orang bangga, supaya saya bangga juga, orang bangga dengan saya. Ya kadang kala gitu, ada banyak agenda-agenda tersembunyi, ya bahkan di dalam pelayanan, bahkan di dalam teladan hidup, ya. Kalau doanya sih biar nama Tuhan dipermuliakan, ya. Tapi dalam hati biar lu semua tahu gue ini siapa, ya. Bukan kaleng-kaleng, ya. Kita sering begitu. Cuman nggak diomongin ya. Kalau diomongin langsung jatuh pamor, ya. Nah, penerapan, ya, penerapan. Saat kita menghadapi kesulitan hidup, periksa apakah itu faktor internal atau eksternal. Kalau eksternal susah ngubahnya, ya. Misalnya lingkungan tidak kondusif, latar belakang keluarga bukan orang hebat, ya. Bukan ahli psikologi orang tua kita, mungkin orang sederhana, petani. Papa saya juga sangat sederhana, pekerjaannya nggak pernah keren, ya. Nggak pernah keren, biasa-biasa sekali, ya. Bahkan itu bukan cita-citanya, ya. Cuman karena itu aja yang bisanya cuma itu, ya itu. Nah, itu kan nggak bisa diubah. Kita nggak bisa milih orang tua kita siapa, lingkungan kita di mana, apalagi yang udah lewat. Ya sayang saya dulu sekolah di kampung ya. Coba saya sekolahnya di New York, ya. Ya itu nggak bisa diubah, itu eksternal, ya. Tapi kalau internal, ini yang bisa diubah. Tapi seringkali kita nggak mau ngubahnya, ya. Misalnya kenapa kita sampai sekarang kayak biasa-biasa. Mungkin kita kurang semangat, mungkin kita kurang bisa diandalkan, mungkin kita kurang sabar, ya, kurang loyal, kurang rajin, kurang dalam banyak hal. Nah kalau itu berkaitan dengan karakter, nah itu sebenarnya bisa diubah, lebih mudah ngubahnya. Kita ngubah orang mah susah, ngubah negara apalagi, ngubah dunia apalagi, ya. Kalau nyanyinya sih enak, menjadikan dunia lebih baik, ya, make a better world, lagunya Michael Jackson. Tapi dia sendiri matinya begitu. Konon ada yang bilang atau bunuh diri kah atau gimana kah, ya, takut matinya minta ampun, rumahnya pakai oksigen, ya. Tapi toh mati juga, mati muda, ya kan. Nah, periksa dulu, ya, jangan buru-buru bilang wah ini dosa ini, wah ini dosa orang tua saya nih, makanya saya jadi susah hidup. Belum tentu. Tapi belum tentu juga itu biasa-biasa, bisa jadi memang hukuman Tuhan juga. Hanya yang penting sebenarnya utamanya bukan mengapa itu terjadi, tapi bagaimana kita meresponi terhadap hal tersebut, ya. Itu yang penting. Jangan habiskan waktu untuk mencari tahu mengapa ini terjadi, ya. Nggak kelar-kelar, takutnya penelitiannya 20 tahun baru ketemu jawabannya, ya. Padahal kita harus menghadapinya sekarang. Yang paling penting bagaimana meresponinya, itu yang paling penting dulu, ya. Yang paling urgen dan penting, ya. Maka masalah pasti datang, kesulitan akan ada, bahkan peribahasa mengatakan besar kapal besar gelombang, ya. Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya, itu udah otomatis, ya, sudah otomatis. Maka kalau kita ingin diangkat Tuhan jadi orang besar, siap-siaplah anginnya besar, siap-siap gelombangnya besar, ya. Kalau enggak, jangan pernah mau jadi besar, ya. Lalu tetap tenang dan kendalikan diri. Ini nggak gampang. Orang rata-rata panik, ya. Rata-rata panik. Panggil orang, panggil
panggil Tuhan, ya kan. Lalu lepas kendali, ya. Pikirannya udah nggak tenang, hatinya udah nggak tenang, lalu emosi tinggi, ya. Lalu panggil orang sana sini, orang semua harus sibuk demi kita, ya. Nah, orang kecenderungan seperti itu. Nah, sebenarnya yang pertama tetap tenang dulu, karena dengan tenang, dengan tetap bisa mengendalikan diri akan menolong kita mengambil keputusan yang lebih bijaksana, ya. Hampir semua keputusan yang diambil saat kita frustasi, saat masalah berat, saat kita emosi, ya, ambil keputusan, hampir semuanya akan disesali kemudian, ya, akan disesali kemudian. Karena apa? Karena kita tidak sedang dalam kondisi yang tepat, baik, ideal untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Ibaratnya itu kolam yang baru orang saya bilang dulu cengkalim tuh, bikin ikan mabok tuh, apa tuh namanya tuh ya, obat yang bikin ikan di kolam mabok, lalu kita ambil ikannya pas dia lagi mabok-mabok gini, itu kan airnya langsung keruh pasti karena kita masuk ke kolam, ya, lumpurnya terangkat semua, ya. Nah, itulah situasi ketika lagi kocar-kacir. Tetapi ketika kita ambil waktu, tenang dulu, diem dulu, ya. Jangan banyak bikin pergerakan yang memperkeruh air, ya. Tapi begitu tenang, nanti pelan-pelan beberapa jam lumpurnya mulai turun lagi. Kalau dia tadinya airnya jernih, dia akan jernih lagi. Tapi untuk membuat yang keruh jadi jernih perlu waktu, ya. Tapi kalau bikin kopi jangan ditunggu jernih, ya, nggak bakalan jernih. Cuman ampasnya turun, ya, kayak saya suka kopi tubruk, ya. Bikin kopi, kalau langsung kita minum itu nanti ampasnya banyak. Tapi kalau kita tunggu 30 menit, nanti tinggal airnya di atas, ampasnya di bawah. Nah, kita kan nggak mau minum ampasnya, ya. Perlu ketenangan, tunggu dulu, tunggu ampasnya turun, ya. Baru kita bisa menikmati dengan optimal. Nah, dalam kita menghadapi kesulitan juga begitu, ya. Dan tentu minta campur tangan Tuhan. Jangan sok jago, jangan sok kuat, ya. Nggak gampang. Karena itu minta tetap Tuhan turut campur tangan. Nah, biasanya kalau kita udah mentok, kita pasti minta Tuhan turut campur tangan kalau kita bersikap dengan tepat, ya. Seringkali orang yang punya kuasa, orang yang punya uang, ya, orang yang memang percaya dirinya tinggi, nah itu biasanya yang lebih sulit untuk minta campur tangan Tuhan, karena dia bisa sendiri tanpa Tuhan. Ya, kita bersyukur kita orang-orang yang dalam banyak hal sangat membutuhkan Tuhan dan tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Itu juga cara Tuhan menolong kita biar kita selalu minta campur tangan Tuhan. Lalu mintalah bantuan dari orang lain yang lebih bijaksana. Ya, nggak mesti yang lebih tua, kadang yang lebih tua juga lebih kacau daripada yang lebih muda. Tapi yang lebih bijaksana. Ya, bisa itu hamba Tuhan, bisa itu konselor, bisa profesional, ya, bisa profesional, ya, entah yang ahli psikologi kah, psiko apa lagi tuh, psikoterapi, ya, ya pokoknya itulah, ya, terapis bilangnya, bisa, ya, nggak ada masalah. Ada orang yang konsultasi ke dokter jiwa, ya, itu kalau orang Indonesia sangat jarang tuh yang mau tuh. Nanti dikira gue gila lagi. Ya padahal kita stres pun, kita frustasi bisa ke dokter jiwa. Konsultasi. Nggak mesti harus gila baru ke dokter gila. Kalau udah gila mah nggak ngerti ke dokter lagi. Ya. Nah, ke hamba Tuhan juga jarang orang mau konsultasi karena malu nanti ketahuan saya punya kekurangan, keluarga saya ada masalah, nanti ketahuan malu. Ya. Begitu udah parah baru dikasih tahu. Nah, biasanya orang Indonesia begitu tuh. Ya. Begitu juga dalam hal apapun lah, penyakit juga udah digotong orang baru ke rumah sakit. Ya, kalau ngecek mah nggak mau, nanti malah ketahuan penyakit saya. Ya, nanti tambah-tambah pikiran aja. Ya, nunggu udah digotong orang baru ke rumah sakit. Ya, akhirnya kadangkala nggak bisa sembuh total. Ya, kalau dalam kejiwaan juga nggak bisa sembuh total, tetap susah. Ya, karena udah terlalu parah. Ya, karena tidak diantisipasi sejak awal. Ya, dan tentunya ambil tanggung jawab atas setiap keputusan, ya.
milih A atau milih B, ya tanggung jawab. Jangan menyesali apalagi menyalahkan. Misalnya mau menikah atau melajang, ya jangan pikir menikah itu pasti lebih enak, ya belum tentu. Begitu juga zaman sekarang makin banyak orang lebih suka melajang, ya terutama di negara maju. Kalaupun menikah tidak mau punya anak, ya survei membuktikan, ya berapa waktu lalu saya baca artikel di Jepang, memang makin kesini lebih dari 50% wanita tidak mau punya anak. Ya, masih ada yang mau menikah, tapi makin banyak yang tidak mau menikah juga karena menganggap hidup sudah rumit, ya pekerjaan sudah berat, beban ekonomi tinggi, hidup di kota mahal, apalagi negara Jepang termasuk yang termahal di dunia ya. Ya Indonesia sih belum separah itu, Rata-rata kalau minta pokok doa, pingin jodoh, ya itu masih banyak itu, masih banyak. Kita bersyukur, ya, kita bersyukur. Nah, tapi ya kalau misalkan belum dapat jodoh, ya nggak mesti kita maksa Tuhan, ya, nggak mesti lalu diskon 99%, ya, yang penting dapat jodoh, ya jangan juga, ya, karena ya orang berpengalaman bilang lebih baik tidak menikah daripada salah menikah, ya. Ini tidak berdebat tentang takdir ya, tentu tetap ada kedaulatan Tuhan, tapi kita lihat dari kacamata manusia lah. Lebih baik tidak menikah daripada salah menikah, ya. Tapi bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti yang menikah jadi susah, belum tentu. Susah pasti ya, karena biaya pasti membengkak, ada anak ya kan, butuh banyak biaya dan lain sebagainya. Tapi apapun keputusan yang diambil, ambil tanggung jawab, ya, take responsibility. Karena itu pilihan kita, nggak dipaksa orang, ya, termasuk pilih sekolah, termasuk pilih gereja, termasuk pilih profesi, ya. Jangan salahkan orang, ya. Justru kita harus menemukan maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan ya? Kok saya ditempatkan di WB? Kok saya ditempatkan di Mika? Kok saya ditempatkan di GRI, ya? Emangnya kalau jadi pendeta harus di GRI, ya. Tapi jangan habiskan waktu untuk itu. Lebih baik kita habiskan energi, maksud Tuhan saya di GRI ini untuk melakukan apa? Ya, di Mika, di Pama mau melakukan apa itu? Ya, jangan habiskan energi untuk kenapa sih saya ada di sini? Coba saya di sana misalnya. Ya itu mah nggak akan selesai ya. Itu pertanyaan yang ya menarik sih menarik, cuman menghabiskan energi dan tidak produktif. Ya kita mau yang lebih produktif karena hidup ini hanya satu kali. Ya manfaatkan dengan baik dan biarlah kesulitan-kesulitan yang ada di dalam hidup kita menolong kita lebih kuat. Kayak tadi beban. Ya, saya nggak kuat Tuhan, saya nggak kuat. Ya doa aja minta tambahan kekuatan. Ya, yang paling baik adalah minta tambahan kekuatan, bukan minta bebannya dikurangi. Ya kan? Dulu waktu saya kecil saya nggak kuat tuh ngangkat galon isi 19 liter itu. Sekarang kuat ya. Kadang-kadang kalau lagi kumat-kuatnya kiri kanan nenteng galon kuat gini. Ya kalau lagi kumat-kuatnya ya. Kalau lagi nggak kuat 1 galon dipeluk kuat gini ya. Ya seperti itu. Itu karena apa? Itu nggak tiba-tiba. Ada tingkatannya. Ya dulu pertama kali jalan dari Pastori ke WB ini, keringatnya banyak, pegel semua badan. Ya, kemarin saya jalan bukan karena sengaja sih, karena motor ketinggalan di kantor ya, kuncinya di rumah, motornya di kantor. Ya mau nggak mau jalan. Tapi kemarin saya jalan nggak lemes, nggak berdebar-debar, nggak pusing. Ya seperti pertama kali saya jalan ke kantor. Kenapa? Karena 2 minggu lalu trekking. Ya ini bukan promosi trekking ya. Tapi karena udah makin meningkat daya tahannya, durabilitasnya. Jadi yang tadinya rasa jalan kaki dari Pastori ke kantor nggak masuk akal, ya. Lu lama-lama enteng tuh, lama-lama enteng. Kalau nggak percaya coba aja, ya. Pertama pasti berat, tapi lama-lama lebih biasa, ya, lebih biasa. Apalagi kalau dirutinkan, ya. Nah itu, jadi jangan pertama-tama jangan minta yang ringan, tapi minta tambahan kekuatan, ya. Tapi juga jangan sok-sokan minta Tuhan tambahkan deh, yang paling berat Tuhan, jangan, ya.
Sesuaikan dengan level kekuatan. Ya, jangankan kita orang awam, ya. Atlet aja binaragawan atau apa tuh yang baru meninggal kemarin di Bali itu. Itu badannya keren banget ya. Saya nggak mau ngeliat dia lama-lama, malu saya ngeliat badan saya. Ya. Tapi bisa meninggal karena apa? Dia ngangkat beban berlebihan 202 kilogram kalau nggak salah yang dia bawa. Hah? 210. Tuh. Berarti dia tambahin 8 kilo lagi ya. Saya tahunya 202. Salah ingat. 210 kilo itu berapa karung beras itu? Ya kuat sih kuat, kan nggak mesti harus sampai segitu. Mungkin dia mau tambah lagi. Pas apes nggak kuat ngangkat, dari duduk mau berdiri nggak kuat, jatuh kena tekan ininya. Lehernya ya. Mungkin meninggalnya patah leher. Ya, akhirnya tumbang dan ketiban sama barbelnya. Itu profesional loh. Itu profesional. Ya kita mau angkat barbel boleh, tapi jangan 200 kilo ya, 100 kilo juga jangan. Ya mulailah dari yang 2 kilo, 5 kilo, ya itu masih masuk akal lah ya. Nanti mau tambah-tambah dikit-dikit boleh, tapi tahu batas ya. Ingat tadi firman Tuhan bilang pencobaan tidak melampaui kekuatan, tapi jangan coba-coba yang melampaui kekuatan sendiri. Ya kita yang mau nyoba-nyoba gitu kan, udah tahu nggak pernah jalan jauh, tahu-tahu jalan ke Bandung misalnya. Habis itu kaki sakit semua, otot sobek, ya itu salah sendiri. Itu namanya mencobai diri sendiri. Nah, kiranya Tuhan menolong kita, apapun kesulitan yang kita hadapi, ya. Anda dan saya sama-sama punya kesulitan, ya, tapi kesulitannya beda-beda, ya. Jangan cepat menyalahkan siapapun. Jangan juga mengutuki diri sendiri, mengutuki hari kelahiran, jangan juga, ya, jangan juga. Tapi tenang dulu supaya situasi lebih baik, supaya kita bisa lebih tepat di dalam, lebih bijaksana di dalam mengambil keputusan, dan yang pasti minta Tuhan tolong. Ya, kadang-kadang kalau kita udah mentok, Tuhan lebih senang lagi tuh. Kan nyari gua akhirnya, ya, karena ketika kita angkat tangan Tuhan turun tangan. Jadi indah kan? Akhirnya kita ngaku, bener-bener ngaku, bukan cuma basa-basi. Tanpa Tuhan emang saya mentok. Karena kita bener-bener mentok, ya. Kadang-kala perlu kita dibikin mentok supaya kita nyerah sama Tuhan, kepada Tuhan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin, mari kita berdoa.